Channel Study Mandiri kali ini membahas present perfect dengan rumus subject plus will plus have plus verb 3 atau kata kerja ketiga. Sebelum saya lanjutkan, sangat disarankan agar Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama dengan anggota grup Facebook lainnya. Dalam mempelajari grammar, saya ajak untuk tidak menghafal, tapi dimengerti. Telah diketahui bahwa sebuah waktu ada 3, yaitu waktu sekarang present, waktu yang akan datang future, dan waktu yang sudah berlalu past. Dari 3 waktu tersebut, masing-masing waktu mempunyai bentuk kalimat simple, continuous, dan bentuk perfect. Video ini membahas bentuk future perfect, yaitu kejadian yang akan telah selesai dilakukan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang. Supaya lebih mudah mengerti kejadian yang dimaksud, coba lihat 2 titik kejadian A tahun 2025 dan titik B tahun 2026 yang menunjukkan 2 kejadian di masa yang akan datang. Sebagai misal, Tono sekarang sedang kuliah di suatu universitas dan akan lulus tahun 2025 yang ditunjukkan titik A. Maka saya akan katakan bahwa Tono akan selesai kuliah tahun 2025. Dan titik B tahun 2026, saya akan katakan bahwa Tono akan telah selesai kuliah tahun 2026. Perhatikan perbedaannya, bahwa kalimat untuk menyatakan kejadian pada titik A tahun 2025 dan titik B tahun 2026 sama-sama menggunakan kata will, akan. Tapi pada titik B tahun 2026 ada kata telah. Sedangkan pada titik A tahun 2025 tidak ada kata telah, yaitu akan selesai kuliah dan akan telah selesai kuliah. Pada titik A tahun 2025 sebagai bentuk simple future, yaitu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan titik B tahun 2026 sebagai bentuk future perfect, sesuai yang dibahas kali ini, akan telah selesai. Bedakan pengertian kejadian yang sama-sama akan terjadi pada titik A tahun 2025 dan titik B tahun 2026. Mari kita bahas gramatikalnya. Kalau simple future pada kalimat pertama menyatakan kejadian yang akan terjadi di masa mendatang dengan rumus subject plus will saja plus verb 1 atau kata kerja pertama. Will artinya akan, pada contoh kalimat Tono will finish university in 2025. Sedangkan untuk menyatakan kejadian pada titik B tahun 2026 harus menggunakan future perfect dengan rumus subject plus will plus have plus verb 3, kata kerja ketiga. Bila menyatakan bentuk perfect, maka sebagai pedoman harus menggunakan to be, has, have, atau had. Has untuk subjek he, she, it, sedangkan they, we, you, I menggunakan have. Penggunaan to be, has, have ini dibahas pada present perfect sebagai kata bantu kerja perfect pada bentuk present. Sedangkan had digunakan untuk past perfect. Nah, untuk future perfect kali ini yang kita bahas, semua subjek he, she, it, they, we, you, I menggunakan hanya to be, have saja. Hal ini sebagai ketentuan pertama. Kemudian ketentuan kedua, bahwa semua bentuk perfect harus menggunakan verb 3. Kata kerja ketiga. Dalam hal ini kata kerja finish sebagai kata kerja pertama, kata kerja ketiganya finished.
Sehingga ketentuan kedua pada future perfect harus menggunakan kata kerja ketiga, finished. Sebagai contoh kalimat, Tono will have finished university in 2026. Bila masih ada yang sedikit bingung tentang have sebagai to be atau kata bantu kerja, maka saya masih sangat memaklumi. Begini, namanya saja to be atau kata bantu kerja, maka fungsinya membantu kata kerja. Kenapa kalimat Tono will have finished university in 2026, kata kerjanya finish, memerlukan bantuan have? Ingat bahwa setelah kata will harus kata kerja pertama, seperti ditunjukkan pada kalimat untuk titik A 2025. Tono will finish. Sedangkan pada titik B tahun 2026 harus menggunakan kata kerja ketiga, finished. Bila kata kerja ketiga tersebut langsung ditambahkan pada kalimat pertama, Tono will finished, sebagai kata kerja ketiga, maka susunannya salah. Karena setelah kata will harus kata kerja pertama, finish. Sedangkan kalimat tersebut bentuk perfect, harus kata kerja ketiga. Untuk itulah, kata kerja finish menjadi finished. Perlu dibantu oleh to be atau kata kerja bantu, supaya setelah kata will adalah kata kerja pertama. To be atau kata bantu kerja have itulah berperan sebagai pengganti kata kerja pertama. Sehingga kalimatnya menjadi Tono will have finished university in 2026. Susunan kalimat ini sesuai dengan rumus future perfect, yaitu subject plus will plus have plus verb 3, kata kerja ketiga. Tentu to be atau kata bantu kerja dalam bahasa Inggris seperti have banyak sekali jenisnya sesuai penggunaannya. Selain have, ada has, had, am, is, are, was, were, do, does, did. Semua to be atau kata bantu kerja tersebut digunakan sesuai dengan bentuk tensesnya. Untuk itulah sangat penting mempelajari semua bentuk tenses dalam bahasa Inggris. Bila sudah mengerti betul kedudukan semua kata bantu kerja tersebut serta penggunaan semua tenses, maka akan sangat mempermudah bila mempelajari bahasa Inggris lebih dalam. Untuk itu saya sarankan, tonton semua penjelasan bentuk tenses pada video study mandiri. Kembali pada kalimat untuk menyatakan kejadian pada titik B tahun 2026. Tono will have finished university in 2026. Rumus perfect akan sama bila kita katakan subject plus will have plus verb 3 atau kata kerja ketiga. Kemudian bagaimana kalimat negatifnya? Tentunya mudah kan? Karena hanya menambah not pada will. Sehingga kalimatnya menjadi Tono will not have finished university in 2026. Sedangkan untuk kalimat tanya atau interrogatifnya juga mudah kan? Karena hanya menggeser kata will menjadi di depan subject. Sehingga kalimatnya menjadi will Tono have finished university in 2026? Selanjutnya kapan dan dalam situasi apa saja bentuk future perfect digunakan? Yang pertama, bentuk future perfect digunakan untuk mendeskripsikan suatu kejadian yang akan telah selesai sebelum waktu tertentu di masa yang akan datang. Sebagai contoh, I will have moved to Bali by 2024. Saya akan telah pindah ke Bali pada tahun 2024. Jadi nanti pada tahun 2024, saya sudah tinggal di Bali. Yang kedua, bahwa future perfect digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan telah selesai dilakukan pada masa yang akan datang
sebelum kejadian lainnya terjadi. Sebagai contoh kejadian, Anda ada janji bahwa nanti malam jam 9 akan datang ke rumah saya. Dan nanti malam sebelum jam 9, sebelum Anda datang, istri dan anak saya sudah makan malam, juga sebelum jam 9, semua anak saya sudah tidur. Ilustrasi kejadian seperti ini kalimatnya menjadi, before you arrive at 9 p.m., we will have eaten dinner and the children will have gone to bed. Sebelum Anda datang jam 9 malam nanti, kami sekeluarga sudah makan malam dan anak-anak sudah pergi tidur. Yang ketiga, bahwa future perfect bisa digunakan untuk mengekspresikan keadaan tertentu. Seperti misalnya, by 9 p.m., by the time, by April. Sebagai contoh kalimat, by the time you arrive at 9 p.m., we will have eaten dinner and the children will have gone to bed. Jangan lupa, agar channel Study Mandiri semakin berkembang, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman, supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar, terima kasih.